Apakah sudah terlihat? Sudah, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ana akan mempresentasikan terkait ismul huruf al-musyabbahah bilaisa dan af'alul muqarabah war raja' wasyuru'. Pembahasan pertama terkait ismul huruf al-musyabbahah bilaisa. Ya, ini peta pembahasannya kita terkait ma al-hijaziyah, la an-nafiyah al-hijaziyah, la tadan in an-nafiyah. Tentang ismul huruf al-musyabbahah bilaisa. Masuknya al-musyabbahah di sini dia sama dengan laisa dalam segi makna dan segi amal ya. Dari segi makna sama-sama menafikan, adapun dari segi amal sama-sama menasakh. Menasakh hukum asal mubtada dan khabar. Menjadi apa? Menjadi fayat fa'ul isma fayansibul khabar. Di sini ada huruf-hurufnya yaitu ma al-hijaziyah, la an-nafiyah al-hijaziyah, la dan in an-nafiyah. Pembahasan pertama terkait ma al-hijaziyah. Dinamakan dengan al-hijaziyah karena dia beramal dengan amalnya laisa menurut ahlul hijaz. Sedangkan menurut bahasa Bani Tamim itu tidak masuk ke laisa ya, tidak beramal dengan amalnya laisa. Di sini ada 3 pembahasan yaitu tentang syurut-syurutnya, kemudian masuknya ba kepada khobar ma dan i'rab al-ma'tuf ala khabari ma. Yang pertama terkait syaratnya. Di sini ada 5 syarat untuk ma al-hijaziyah bisa beramal dengan amalnya laisa. Syarat yang pertama ayyataqaddama ismuha ala khabariha. Jadi isimnya itu lebih dahulu daripada khobarnya. Contohnya di sini ma hadza basyara. Ma sebagai hurufnya, hadza sebagai isimnya, dan basyara sebagai khobar. Nah, syarat yang kedua alla yaqtarina ismuha bi'in az-zaidah. Jadi isimnya tidak berdekatan dengan in az-zaidah. Jadi kita tidak boleh mengatakan ma in zaidun qa'im. Kemudian syarat selanjutnya alla yaqtarina khabaruha bi illa. Jadi khabarnya juga tidak boleh berdekatan dengan illa. Jadi tidak boleh dikatakan ma zaidun illa qa'iman. Syarat selanjutnya alla yataqaddama ma'mul khabaruha ala ismuha illa idza kana ma'mulul khabar syibhul jumlah. Jadi ma'mul khabarnya tidak boleh lebih dahulu daripada isimnya kecuali ma'mul khabarnya itu berupa syibhul jumlah. Contohnya di sini ma zaidun akilam ta'amak. Ta'amak ini sebagai ma'mul khabar. Dia diakhirkan. Ini contoh yang benar. Kemudian syarat yang terakhir alla takarrar ma fi al-jumlah. Jadi tidak boleh mengulang ma dalam jumlah. Karena kenapa? Karena ma yang kedua bisa menafikan ma yang pertama. Itu tadi syarat-syarat ma al-hijaziyah bisa beramal sebagai amalnya laisa. Kemudian pembahasan kedua terkait dukhulul ba ala khabari ma. Masuknya ba kepada khabar ma. Di sini langsung masuk ke contohnya ya. Contohnya adalah wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Waw di sini sebagai waw
haliyah atau atifah. Kemudian ma sebagai haruf nafinya mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab ya'malu amala laisa. Kemudian rabbuk. Rabbuk di sini rabbu sebagai isim, isim mah marfu' wa alamatu raf'ihi adh-dhammah dhahirah. Wal kaf dhamirun mabniun 'ala al-fathi la mahalli fil fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Bi sebagai harfun jar zaidun mabniun 'ala al-kasri ma'ana la mahalla lahu min al-i'rab. Dhallam sebagai khabar ma majrurun lafdhan mansubun mahallan. Jadi ketika masuknya huruf ba, khabarnya majrurun lafdhan mansubun mahallan. Jadi secara lafaz dia majrur, tapi kalau secara mahal i'rab dia mansub. Kemudian pembahasan terkait i'rab al-ma'tuf ala khabar. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama ayyakun al-'atfu bil ijab, dan yang kedua idza kana al-'atfu bin nafi jaza fihi al-amran ar-raf'u wan nasb. Yang pertama ayyakun al-'atfu bil ijab. Kalau atofnya ini bil ijab ya, bukan positif, bukan terkait penafian atau pertanyaan. Maka wajib raf wal isma al ma'tuf 'ala al khabar. Maka wajib untuk merofakkan isim al ma'tuf 'ala khabar. Contohnya di sini mazaidun bakhilan lakin karim. Nah, karim di sini sebagai khabar mubtada mahdzuf takdiruhu wa. Kemudian bahasan yang kedua terkait idza kana al-'atfu bin nafi jaza fihi al-amran ar-raf'u wan nasbu. Jadi kalau atofnya berupa nafi maka boleh dua ya, boleh dua keadaan. Yang pertama rofa, yang kedua nasab. Kalau yang rofa contohnya di sini maqalidun jabanan wa dha'ifun. Dha'ifun di sini berarti kenapa dia bisa rofa? Karena dia mengikuti asalnya ya. Asal sebelum masuknya huruf ma, asal sebagai mubtada khabar biasa. Adapun kalau dia nasab, dia mengikuti ataf kepada jabanan di sini. Ya, itu tadi terkait ma al-hijaziyah. Kemudian terkait la an-nafiyah al-hijaziyah. Di situ syarat-syaratnya ada 3. Syarat yang pertama ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Jadi isim dan khabarnya berupa nakirah. Kemudian yang kedua ayyataqaddama ismuha ala khabarnya. Isimnya juga lebih dahulu daripada khabarnya. Fala taqul la qa'iman rajul. Kemudian yang ketiga syaratnya alla yaqtarina khabaruha. Oh ya, ini ketinggalan ya. Kurang bi'illah. Jadi khabarnya tidak boleh berdekatan dengan illa. Jadi kita tidak boleh mengatakan la rajulun illa afdal min Zaid. So, tadi tentang la an-nafiyah al-hijaziyah. Kemudian pembahasan yang ketiga terkait lata. Nah, wa ta'malu 'amal laisa bi syartain. Jadi lata bisa beramal dengan amalnya laisa dengan dua syarat. Yang pertama, ayyakuna ismuha wa khabaruha ismi zaman. Jadi isim dan khabarnya berupa isim zaman. Kemudian yang kedua ayyuhzafa ismuha aw khabaruha wal aktsar hafu ismuha. Jadi isim atau khabarnya itu dihapus dan kebanyakannya dihapus itu isimnya. Contohnya di sini fana ada wala tahina. Kemudian tentang in an-nafiyah. Nah, pada pembahasan in an-nafiyah ini Kan suaranya kurang jelas itu. Ulama nahwu Suaranya kurang jelas. itu berbeda pendapat ya. Tapi ulama Basrah mereka tidak mengatakan tidak beramal dengan amalnya laisa. Adapun pendapat ahlul Kufah itu bisa. Bisa dengan innafi, bisa dengan amalnya amal laisa.
Di sini syarat yang pertama Allah yang nafsuha illa. Contohnya in anta illa rajulun karim. Kemudian juga syaratnya Allah yataqaddama khabaruha ala ismi. Itu tadi tentang ismul huruf al-musyabbahah بليس. استبدلي كل عبارة سلبية بأخرى إيجابية. أنا أتعلم، أنا أتقدم، سأحفظ آية بعد آية. الله سبحانه وتعالى سيعينني ويشرح صدري. من تمت نيته في الخير تم عون الله له. يوما ما سأسرد 7 أيام غيبا. يوما ما سأحفظ القرآن كاملا كما أحفظ الفاتحة. ثالثا غياب التركيز. تريدين أن تبدأي بالحفظ لكن Suara yang terlalu berisik ya. مشكلات قلق رسائل تبدأين Dekat بالحفظ suara تركيز التركيز. Apa gimana Ustaz? suaranya nggak jelas jadinya. Kayak apa sih? Ada suara yang lain. Itu ada acara apa di sana? Lagi di Ma'had Ustaz. Ada pengumuman. Banyak sekali ya. Masih lama nggak pengumumannya? Tunggu selesai pengumuman dulu nggak biar lebih jelas. Ana pakai headset coba Ustaz. Kalau kita yang nggak kedengaran di sini nggak jelas. واحفظي في مصحفك وابعدي عن جنازك في وقت الحفظ. رابعا المقارنة بالزميلات. لا تقارني نفسك ابدا باحد. حين تقارنين نفسك بزميلة تحفظ بسرعة اكبر وتشعرين بالضعف او الاحباط وتتولد لديك مشاعر الغيرة او الاستسلام او الاحباط. Monggo dilanjutkan kalau udah nggak berisik lagi. Kayaknya masih lama Ustaz. Jauh bisa nggak menghindari gitu agak menjauh. Nggak bisa Ustadz, itu toko virus cloud-nya ada di mana-mana. Biar oke di anu dulu ditunda aja kalau nggak sebentar. Pemateri yang kedua aja dulu, nanti dilanjutkan lagi setelah itu. Biar lebih jelas. Sayang soalnya penjelasan. Baik, Ustaz. Oke, pemateri berikutnya siapa tadi? Mana Ustaz? Oke, monggo. Oke. Izin share screen Ustaz. Oke, monggo. Ya, Bismillah. Terima kasih waktunya Ustaz. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ana ingin menjelaskan tentang bab keempat, pembahasan keempat yaitu tentang khobar. Nah, ini di sini ada mind mapping dari jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada, khobar. Kemarin mubtada sudah disampaikan oleh teman-teman kita yang sebelumnya. Sekarang jatah Ana adalah khobar. Khobar, apa itu di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah ta'riful khobar. Kemudian anwa'ul khobar. Kemudian rutbatu bainal mubtada wal khobar. Kemudian hadful khobar. Kemudian hadful mubtada wal khobar ma'an. Kemudian wa'addud al khobar. Dan yang terakhir pembahasannya adalah nawasih al-jumlah ismiyah. Bagaimana Ustaz? Lanjut. Nah, Ustaz. Yang pertama, ta'riful khobar. Apa itu khobar? Al-khobaru huwa ruknu tsani minal jumlah ismiyah.
Khobar itu adalah bagian kedua dari jumlah ismiyah yang berfungsi untuk menerangkan mubtada, memberikan informasi atau kabar, sehingga makna kalimat menjadi sempurna atau utuh. Jumlah ismiyah sendiri terdiri dari dua struktur. Yang pertama adalah mubtada, kemudian yang kedua adalah khobar. Mubtada juga disebut dengan musnad ilaih atau yang dijadikan sandaran, dan khobar disebut juga dengan musnad atau informasi yang disandarkan kepada mubtada. Kemudian contohnya adalah Muhammadun Karimun. Muhammad. Muhammad di sini dia berhukum sebagai mubtada atau bisa juga eh, atau disebut juga dengan musnad ilaih yang dijadikan sandaran. Sedangkan Karimun, Karim adalah khobar yang disebut dengan musnad. Kemudian pembahasan berikutnya adalah anwa'ul khobar. Eh, Macam-macam khobar di sini ada tiga. Yang pertama adalah khobar mufrad, yang kedua adalah khobar jumlah, yang ketiga adalah khobar sibhul jumlah. Yang pertama, khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Huwa ma yakunu kalimatan wahidatan au ma huwa fi hukmil kalimatil wahidah. Jadi, khobar mufrad adalah khobar yang berupa satu kata atau sesuatu Kapan yang slide-nya digeser, slide-nya biar kelihatan yang lain. bagaimana Ustaz? Slide-nya, slide berikutnya biar kelihatan yang lainnya. Eh, sudah Ustaz? Tapi kelihatan masih Al-Mabas Robi ya di sini. Yang lain gimana? Apa HP Anda yang bermasalah? Iya sama Ustadz. Sama Ustadz. Nah, Oh, coba. slide-nya masih itu terus dari tadi. Hmm, ya, sebentar Ustaz. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, sudah. Sudah ganti Ustaz? Sudah. Oke. Lanjut. Eh, ya. Kemudian macam yang pertama adalah khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah huwa ma yakunu kalimatan wahidatan au ma huwa fi hukmi kalimatil wahidah, yaitu khobar yang berupa satu kata atau sesuatu yang dihukumi dengan satu kata. Nah, khobar mufrad di sini meskipun disebut mufrad tunggal, tapi bisa juga merujuk pada makna musanna atau makna jamak, asalkan bentuk kalimatnya satu. Contohnya adalah Zaidun imun. Zaidun imun. Zaid di sini tunggal, mufrad. Imun juga tunggal. Maknanya tunggal, bentuknya juga tunggal. Kemudian contoh yang kedua, Az-Zaidani imani. Az-Zaidani di sini merujuk pada makna musanna. Imani juga demikian. Tapi imani di sini dia adalah dia katanya mufrad, apa bentuk katanya itu mufrad, tidak musanna. Meskipun maknanya musanna, maka imani di sini dihukumi sebagai khobar mufrad. Kemudian yang ketiga contohnya adalah al-asdiqa'u mukhlisuna. Mukhlisuna di sini merujuk pada makna jamak. Nah, meskipun dia merujuk pada makna jamak, tapi dia eh, menunjukkan, tapi dia bentuknya adalah kata yang mufrad. Maka di sini dia dihukumi dengan khobar mufrad. Kemudian, adapun jika khobar berupa mudhof atau susunan idhofah, maka tetap dihukumi khobar mufrad karena dia maknanya satu, karena dia mengandung makna satu. Contohnya adalah ana Abdullah. Abdullah di sini dia adalah susunan mudhof mudhof ilaih. Namun Abdullah di sini dia memiliki apa namanya? Memiliki makna yang satu, maka dia disebut juga susunan mudhof di sini disebut juga sebagai dengan khobar mufrad. Kemudian
Khobar mufrad berdasarkan ada tidaknya dhamir atau kata ganti di dalamnya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah khobar mufrad dengan jenis isim jamid. Nah, khobar ini berupa kata benda murni, tidak mengandung dhamir mustatir maupun dhamir zohir. Contohnya adalah al-hayatu iqbalun wa idbarun. Khobarnya di sini adalah kata iqbalun dan dan iqbalun di sini adalah isim jamid, tidak mengandung dhamir mustatir maupun dhamir zohir. Kemudian yang kedua, jenis khobar mufrad yang kedua adalah sifat mustaq dengan dhamir mustatir wajib, yaitu khobar berupa sifat turunan seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, dan yang lain-lain yang mengandung dhamir tersembunyi yang kembali kepada mubtada. Contohnya adalah al-buruju murtafi'un. Khobar di sini adalah khobarnya adalah murtafi'un. Dan murtafi'un ini mengandung makna dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dan huwanya di sini kembali kepada al-buruj. Maka eh, murtafi'un di sini adalah jenis khobar mustatir. Jenis khobar mufrad. Kemudian contoh berikutnya adalah atiflatu jamilatun. Jamilatun eh, itu adalah khobar dengan domir dengan yang mengandung domir mustatir, yaitu takdirnya hiya yang kembali kepada atiflah. Kemudian yang berikutnya adalah jenis khobar mufrad yang berikutnya adalah khobar sifat mustaq dengan dhamir dhohir atau isim yang tampak. Khobar berupa sifat turunan yang mengangkat fa'il tampak berupa isim atau dhamir. Contohnya aliyun imun illahu. Tidak ada yang berdiri kecuali Ali. Di sini khobar di sini adalah imun dan imun di sini mengangkat dhamir huwa. Nah, huwanya itu merujuk pada Ali. Kemudian khobar yang berikutnya adalah khobar jumlah. Apa itu khobar jumlah? Huwa ma tarokkaba min musnadin wa musnadin ilaih. Jadi khobar jumlah adalah khobar yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Bisa berupa mubtada dan khobar, yaitu jumlah ismiyah. Bisa juga berupa fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, yaitu jumlah fi'liyah. Maka khobar jumlah di sini ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Contoh dari khobar jumlah ismiyah adalah al-hadiqatu azharuha jamilatun. Azharuha jamilatun adalah susunan mubtada dan khobar. Al-azharu adalah mubtada yang kedua dan Jamilah adalah khobar yang kedua. Azharuha jamilah adalah khobar dari kata al-hadiqah. Kemudian yang kedua, khobar jumlah fi'liyah, yaitu contohnya at-talibu yaktubud darsa. Di sini kalimat yaktubud darsa itu merupakan susunan fi'il fa'il. Maka yaktubu dia adalah fi'il dengan fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa yang kembali kepada at-talib. Maka yaktubu di sini adalah khobar jumlah fi'liyah. Kemudian agar jumlah dapat berfungsi sebagai khobar, ada 3 syarat utama. Yang pertama adalah tidak boleh berupa kalimat nida atau kalimat panggilan. Contohnya adalah Zaidun ya'adalun nas. Di sini ya'adalun nas tidak bisa berfungsi sebagai khobar karena dia adalah diawali dengan kalimat nida. Kemudian boleh berupa kalimat tolabiyah, baik perintah maupun larangan. Contohnya, Zaidun idribhu. Zaid pukullah dia. Idribhu
idribhu di sini adalah khobar jumlah, jumlah fi'liyah dengan fi'ilnya adalah fi'il amr, domir mustatir, takdiruhu anta yang merujuk pada zaid. Kemudian yang larangan, contohnya adalah Zaidun la takrimhu. La takrimhu di sini juga sebagai khobar dengan jenis khobar jumlah fi'liyah. Fi'ilnya di sini adalah fi'il nahi. Fi'il nahi la takrim. Yang domirnya adalah, yang fa'ilnya adalah domir mustatir, takdiruhu huwa, yang kembali kepada Zaid. Berikutnya, eh, boleh berupa kalimat qasam atau sumpah. Khobarnya boleh berupa sumpah. Contohnya, Zaidun aqsamu billahi la adribannahu. Zaid, demi Allah aku akan pasti demi Allah aku pasti akan memukulnya. Khobar di sini adalah aksamu. Aksamu di sini dia aksamu billah di sini dia adalah menunjuk pada kalimat pada kalimat sumpah. Syarat yang kedua adalah tidak boleh diawali dengan huruf istidrok, kemudian huruf al-idhrab, kemudian huruf al-isti'naf. Nah, khobar jumlah tidak boleh dimulai dengan huruf-huruf seperti lakin, bal, hatta, dan yang lain-lain, dan yang sejenisnya. Contohnya adalah Zaidun lakin karimun. Di sini dia tidak lakin karimun itu tidak boleh dijadikan sebagai khobar karena dia diawali dengan huruf istidrok. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah harus ada robit atau penghubung dengan mubtada. Biasanya berupa dhamir yang kembali kepada mubtada. Contohnya adalah Muhammadun ta'amuhu jayyidun. Ta'amuhu jayyidun. Di sini ada dhamir hu, makannya baik. Hu. Hu di sini dia adalah dhamir yang fungsinya sebagai penghubung antara mubtada dengan khobar. Yang dhamir di sini merujuk pada kata Muhammad. Kemudian kemudian rawabitu jumlah khobar bil mubtada. Penghubung khobar jumlah dengan mubtada. Agar jumlah agar khobar jumlah atau agar jumlah bisa berfungsi sebagai khobar, harus ada yang namanya robit atau penghubung yang menghubungkan antara khobar jumlah dengan mubtada'nya. Nah, ada beberapa bentuk penghubung. Yang pertama adalah dhomir, kata ganti. Bisa berupa dhomir baris, bisa berupa dhomir mustatir, bisa berupa dhomir muqaddar. Yang pertama contohnya adalah uh, at-talibani najaha. Najaha di sini adalah khobar. Khobar jumlah fi'liyah dengan fa'ilnya adalah dhamir huma. Dhamir huma. Kemudian yang kedua adalah anta taqulul haq. Taqulu di sini adalah khobar jumlah fi'liyah dengan dhamir dengan fa'il yaitu dhamir mustatir takdiruhu takdiruhu anta yang merujuk pada anta mubtada. Kemudian yang berikutnya adalah asaubu raihatul wardi. Ar-raihatu minhu dia adalah khobar dengan dhamir muqaddar. Kemudian yang kedua adalah eh, isim isyarah. Jenis robit yang kedua adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Khobar berupa jumlah yang mengandung isim isyarah yang kembali kepada mubtada. Contohnya adalah al-jannatu. Contohnya adalah al-jannatu tilka mubtaqil muttaqin. Di sini ada isim isyarah tilka. Nah, tilka di sini adalah robit, adalah penghubung dengan penghubung mubtada dengan khobarnya. Tilka di sini merujuk atau badal dari
kata jannah. Jadi tilka di sini adalah mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua. Maka tilka mubtagil muttaqin adalah khobar pertama, khobar dari jannah. Kemudian yang ketiga adalah mengulang mubtada. Khobar jumlah berisi pengulangan mubtada dengan lafadz yang sama atau sinonim. Contohnya pada surat Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Di sini ada pengulangan kata Al-Haqqah. Nah, khobarnya adalah kata mal-Haqqah. Pengulangan lafadz atau sinonim itu menghubungkan khobar dengan mubtada'nya. Kemudian jenis yang ketiga adalah khobar syibhul jumlah, yaitu khobar yang bentuknya dhorof atau jar majrur, bukan berupa kata tunggal atau bukan berupa mufrad ataupun jumlah. Yang pertama, khobar syibhul jumlah dengan dhorof atau keterangan tempat atau keterangan waktu. Contohnya adalah Muhammadun indi. Indi di sini adalah khobar dan dia menunjukkan dhorof makan, keterangan tempat. Kemudian al-hida'u tahta sariri. Tahta sariri di sini adalah khobar sibhul jumlah dengan dhorof. Dhorof makan, yaitu keterangan tempat. Kemudian yang ketiga, al-udatu yaumas sabt. Yaumas sabti adalah khobar sibhul jumlah dengan yaum sebagai dhorof zaman. Kemudian yang kedua, adalah jar dan majrur. Contoh kalimatnya adalah Zaidun fit tariq. Fit tariq di sini adalah khobar sibhul jumlah dengan fi adalah harfu jar dan at-tariq adalah majrur bi fi. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya adalah Muhammadun ala khuluqin. Muhammad ala khuluqin. Ala adalah harfu jar. Khuluqin majrur bi ala. Ala khuluqin adalah eh, khobar sibhul jumlah dengan jar majrur. Nah, catatannya adalah dzorof itu harus khusus, tidak boleh umum. Contohnya di sini al-kitabu makanan. Di sini adalah contoh yang salah karena makanan di sini tempatnya umum, masih umum, belum menunjukkan kejelasan suatu tempat. Al-kitabu amamaka. Nah, al-kitabu amamaka ini adalah kalimat yang benar karena di depanmu amamaka khobarnya adalah amamaka. Dzorof di sini adalah dzorofnya sudah jelas yaitu di depanmu. Kemudian rutbatu pembahasan berikutnya adalah rutbatu bainal mubtada wal khobar. Pada dasarnya mubtada itu eh, seharusnya disebut secara lafadz sebelum khobar. Tetapi hal itu sifatnya umum, jadi hanya umum, jadi itu hanya ketentuan umum. Karena dibolehkan juga mubtada itu mendahului khobar atau karena dibolehkan juga khobar itu mendahului mubtada untuk tujuan-tujuan tertentu. Bentuk normalnya itu, bentuk normal jumlah ismiyah itu mubtada plus khobar. Contohnya ar-rajulu karimun. Kemudian tapi boleh dibalik sehingga menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobarnya didahulukan dan mubtadanya diakhirkan. Seperti contoh karimun ar-rajulu. Secara secara makna masih tetap, tetapi berbeda, tetapi ada perbedaan sedikit, yaitu ada penekanan pada al-karimu, pada khobarnya. Ada khobarnya, pada khobarnya. Al-karimu di sini ada, karimun di sini adalah apa namanya? Khobar muqaddam dan ar-rajulu adalah mubtada muakhar. Kemudian kapan mubtada kapan eh, mubtada wajib didahulukan? Nah, secara lafadz di sini ada 6 kondisi. Yang pertama adalah mubtada
wajib didahulukan secara lafadz jika mubtada dan khobar sama-sama makrifat atau nakiroh, tidak ada pembeda. Maka maka mubtada tidak boleh diakhirkan. Contohnya Zaidun ahuka, Zaid adalah saudaramu. Maka di sini khobarnya mubtadanya adalah Zaidun ahuka sebagai apa namanya? Sebagai khobar. Tapi jika ada sesuatu yang bisa membedakan mubtada dan khobar, maka boleh didahulukan. Contohnya eh, contohnya adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf. Abu Hanifah enggak. Abu Hanifah adalah khobar yang didahulukan, meskipun secara bentuk eh, Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu sama. Nah, pada asalnya sebelum berubah menjadi Abu Hanifah dan Abu Yusuf, asalnya adalah Abu Yusuf ka Abi Hanifah. Abu Yusuf itu seperti Abu Hanifah. Kemudian huruf kaf dihapus, kemudian huruf kaf dihapus sehingga menjadi Abu Hanifah Abu Yusuf. Berikutnya, kondisi yang kedua adalah jika khobar berupa jumlah fi'liyah dengan fa'il berupa dhomir yang kembali kepada mubtada. Dhomir yang kembali kepada mubtada, dhomir mustatir. Contohnya di sini adalah Zaidun yakumu, Zaid sedang berdiri. Maka yakumu tidak boleh didahulukan. Kalau didahulukan, maka dia akan berubah menjadi jumlah fi'liyah. Yang ketiga, kondisi ketiga adalah jika khobar berupa kalimat mahsur fih atau maksur alaih. Maksur fih Maksur fih yaitu dikhususkan padanya atau maksur alaih yaitu dibatasi padanya. Contohnya adalah ma Zaidun illa qaimun. Zaid tidak lain kecuali berdiri. Tidak boleh dibalik jadi maqamun illa Zaidun karena akan merubah makna. Di sini khobarnya adalah qaimun. Kemudian kondisi yang keempat adalah jika mubtada didahului dengan lam ibtida. Contohnya la zaidun qaimun. La zaidun qaimun. Maka tidak boleh dibalik menjadi qaimun la zaidun. Begitu. Nanti kalau dibalik nanti akan ada perbedaan makna. Kemudian kondisi yang kelima adalah jika mubtada mengandung makna tasdir atau kata tanya atau syarat atau ta'ajub, maka khobarnya tidak boleh didahulukan. Maka mubtada'nya wajib didahulukan. Contohnya adalah Mas Muka, eh, Mas Muka, siapa namamu? Maka kata tanya harus di awal. Maka mubtadanya harus di awal. Mas sebagai mubtada harus di awal. Kemudian kondisi yang terakhir adalah jika khobar bersambung dengan fa. Contohnya adalah alladzi ya alladzi ya'tini falahu dirham. Barang siapa yang datang kepadaku, maka baginya 1 dirham. Falahu dirham ini tidak boleh diletakkan di awal karena dia khobarnya bersambung dengan fa. Kemudian eh, pembahasan berikutnya adalah wajib mendahulukan khobar atas mubtada secara lafadz dengan beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah khobar wajib didahulukan jika mubtada berupa nakiroh murni tanpa musawwih atau eh, tanpa alasan lain yang membolehkan memulai kalimat dengan khobar kecuali dengan mendahulukan khobar. Sedangkan khobar adalah sibhul jumlah. Contohnya adalah waladaina mazidun.
Waladaina di sini adalah khobar muqaddam dengan jenis khobar sibhul jumlah. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah jika mubtada mengandung dhamir yang kembali ke bagian dari khobar. Fiddari sakinaha. Fiddari sakinuha. Maka pada kasus ini tidak boleh mendahulukan mubtada. Tidak boleh mendahulukan mubtada. Sakinuha fiddar itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada dhamir ha yang kembali kepada ada kepada fiddar. Karena eh, sedangkan sedangkan syaratnya dhamir itu harus kembali kepada sesuatu yang mendahulunya, baik secara lafadz maupun secara i'rab. Jadi Jadi hadis ini itu sakinuha itu tidak boleh mendahului karena hadis ini itu merujuk pada fiddar. Kemudian kondisi yang ketiga adalah jika khobar berupa kata yang memiliki hak didahulukan seperti kata tanya. Contohnya adalah mata as-safaru. Maka mata di sini adalah khobar. Kemudian kondisi yang keempat adalah jika mubtada berbentuk maksur fih atau mahsur fi atau maksur alaih. Innama ala rasulil balagh. Maka mubtada harus diakhirkan. Nah, mubtadanya adalah al-balaghu. Kemudian jika mubtada jika mubtada berupa anna beserta isi mausulnya, maka khobar harus didahulukan. Contohnya, indi annaka fadilun. Annaka fadilun adalah mubtada dan indi adalah khobar, khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, maka harus didahulukan khobarnya. Kemudian yang ke kondisi yang keenam adalah jika mubtada disertai dengan fa al jaza atau fa fa yang menunjukkan akibat atau hasil setelah amma. Contohnya adalah amma indaka fazaidun. Maka tidak boleh mendahulukan mubtada. Mubtadanya di sini adalah fazaidun. Mubtadanya adalah fazaidun. Tidak boleh dibalik fazaidun amma indaka. Kemudian kondisi yang ketujuh adalah jika pengakhiran khobar merusak makna maksud. Contohnya adalah Allahu taroka. Maksud dari kalimat di sini adalah kalimat di sini itu menunjukkan makna ta'ajub, yaitu ungkapan kekaguman. Sungguh sungguh mengherankan Allah telah meninggalkan. Kalau dibalik makna ta'ajubnya akan hilang. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah hadful khobar. Kapan khobar boleh dihapus? Nah, ada dua pada dasarnya khobar itu harus disebutkan dalam kalimat, tapi ada kalanya khobar itu boleh dihapus dan wajib dihapus. Yang pertama adalah al-hadful khobar jawazan. Khobar boleh dihapus. Kapan khobar boleh dihapus? Apabila ada petunjuk dalam pembicaraan yang menunjukkan makna khobar itu dan makna kalimat tidak menjadi rusak karena penghapusan tersebut. Contohnya adalah manfiddar. Di sini ada yang bertanya, man fiddar, siapa yang ada di dalam rumah? Maka kita bisa cukup dengan menjawab Zaidun, Zaid. Zaid di sini adalah mubtada, khobarnya khobarnya dihapus. Seharusnya Zaidun fiddar. Di sini khobarnya adalah fiddar. Namun kita cukup menjawab Zaidun, maka kalimat ini sudah bisa dipahami.
Kemudian khobar wajib dihapus jika yang pertama mubtada datang setelah laula dan khobarnya berupa kaun kaun am, keberadaan umum. Contohnya adalah laula zaidun laak apa ini? Laula zaidun laakramtuhu laakramtuka. Jika kamu Zaid, sekiranya tidak ada Zaid, pasti aku akan memuliakanmu. Nah, di sini seharusnya kalimatnya adalah laula Zaidun maujudun la akramtuka. Nah, khobarnya khobarnya adalah maujudun. Kemudian karena dia berupa kaun am, maka dia dihapus. Dan karena dia letaknya setelah laula. Kemudian yang kedua adalah jika mubtada berupa lafadz sumpah yang jelas, tidak digunakan kecuali untuk bersumpah. Contohnya, la'amruka la'af'alanna kadza. Aslinya adalah la'amruka qasami. Qasami di sini adalah khobar. Kemudian karena dia lafadz sumpah yang jelas, maka dia dihapus. Kemudian yang ketiga adalah jika mubtada diikuti oleh sesuatu dengan wawu ma'iyah. Nah, dan keduanya saling terkait. Contohnya, kullu soni'u wa ma sona'a. Nah, di sini khobarnya itu wajib dihapus. Dan takdirnya atau apa namanya? Atau takdir khobarnya adalah mutalazimani. Jadi kalimat asalnya adalah kullu soni'u wa ma sona'a mutalazimani dan mutalazimani ini adalah khobar yang dihapus. Kemudian yang terakhir adalah jika setelah khobar eh, jika setelah khobar datang hal atau ada hal, yaitu keterangan keadaan. Kata yang menunjukkan keadaan, yang menunjukkan makna khobar dan sudah mencukupinya, tetapi tidak bisa menjadi khobar secara langsung, maka khobar wajib dihapus. Contohnya adalah fahmi an-nahwa masyruhan. Pemahamanku terhadap nahwu dalam keadaan dijelaskan. Aslinya, aslinya di sini ada asli kalimatnya adalah fahmin nahwa idza kana masyruhan. Pemahamanku terhadap nahwu ada ketika ia sedang dijelaskan. Dan khobarnya itu dihapuskan karena eh, khobarnya itu datang dengan hal. Begitu. Yang berikutnya adalah hadful mubtada wa khobar ma'an. Mubtada dan khobar dihapus secara bersama. Terkadang mubtada dan khobar itu dihapus sekaligus apabila keduanya digantikan oleh satu kata mufrad dan makna tetap dapat dipahami. Contohnya firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 4. Wallai lam yahid dan perempuan-perempuan yang belum haid. Maksud dari ayat ini adalah wallai lam yahidna fa'iddatahunna salah satu ashhur. Dan perempuan-perempuan yang belum haid, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Di sini kalimat yang terdiri dari mubtada khobar yaitu fa'iddatuhunna salah satu ashhur itu dihapus karena bisa digantikan dengan satu kata dan maknanya sudah jelas dari konteks ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang perempuan yang sudah putus haid karena usia tua atau sakit maka idahnya adalah 3 bulan. Maka begitu juga perempuan yang belum mengalami haid sama sekali, idahnya juga 3 bulan. Gitu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah
ta'addud khobar, yaitu banyaknya khobar. Terkadang mubtada itu hanya diberitakan dengan satu khobar, tapi kadang juga diberitakan dengan lebih dari satu khobar. Lebih dari satu khobar. Nah, ta'adud al-khobar ini ada tiga bentuk. Yang pertama adalah banyak lafaz, banyak khobar, baik lafaz maupun makna. Sementara yang diberitakan tetap satu. Sementara mubtada'nya satu. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Buruj ayat 14 sampai ayat 16. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Huwa di sini adalah mubtada dengan 5 khobar. Khobar yang pertama adalah al-ghafur, yang kedua al-wadud, yang ketiga dzul arsy, yang keempat majid, yang kelima adalah fa'alul lima yurid. Jadi mubtadanya satu dengan 5 khobar. Dalam bentuk ini, khobar kedua dan seterusnya boleh diatofkan dengan wawu atof. Dan jika diatofkan, maka kata setelahnya dihukumi maktuf, bukan khobar. Contohnya adalah Muhammadun karimun wa suja'un wa adilun wa hakimun. Muhammad itu eh, karimun di sini adalah khobar, kemudian diikuti dengan wawu atof. Kemudian sujaun, maka sujaun di sini bukanlah khobar, tetapi dia adalah maktuf, dihukumi sebagai maktuf. Kemudian yang kedua adalah bentuk yang kedua adalah banyak khobar dalam lafaz tetapi maknanya satu, yaitu ketika dua kata berdiri di tempat satu khobar saja. Contohnya adalah Zaidun aksaru yusuro. Zaid kidal sekaligus menggunakan tangan kanannya. Artinya eh, bisa bekerja dengan kedua tangannya. Kemudian hadza khulwun hamidun. Ini manis asam. Khulwun hamidun itu maksudnya adalah rasa antara manis dan asam. Maka untuk kata ini, khobar di sini aksaru yusuro dan khulwu hamidun itu tidak boleh diatofkan, tetapi masing-masing dihukumi sebagai khobar. Aksaru khobar, yusuro khobar, khulwu khobar, hamidun khobar. Kemudian yang ketiga adalah banyak khobar baik lafat maupun makna, karena yang diberitakan memang banyak. Contoh bentuk hakiki. Jika mubtada memang mempunyai sifat beragam dan benar-benar terbagi. Contohnya adalah al-muslimuna, fuqaha'u, wa ulama'u, wa muhandisun. Al-muslimuna di sini adalah mubtada dengan fuqaha sebagai khobar. Wa ulama wa muhandisun. Kemudian eh, yang berikutnya adalah al-baitu saqfu saqafu wa jidarani wa qawaidu. Nah, dalam bentuk ini wajib menggunakan wawu atof dan kata setelahnya dihukumi dengan mubtada. Jadi wa ulama'u wa muhandisuna wa jidarani wa qawaidu itu dia maktuf. Dia maktuf, tetapi semuanya juga menjadi bagian dari khobar. Nah, yang terakhir adalah nawasih al-jumlah ismiyah, yaitu pengubah jumlah ismiyah. Ada beberapa fiil dan huruf yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, lalu mengubah hukum mubtada dan khobar. Huruf atau fiil itu menjadikan mubtada sebagai isimnya dan khobar
sebagai khobarnya atau menjadikan sebagai dua maf'ul serta mengubah keadaan i'rab keduanya dengan menjadikan salah satu atau keduanya mansub. Di antara nawasih-nawasih adalah yang pertama kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Yang kedua al-af'alur roja. Yang ketiga inna wa akhwatuha. Yang berikutnya la nafiyah lil jins. Yang berikutnya dhanna wa akhwatuha. Yang kelima ini dia merubah eh, hukum mubtada dan khobarnya. Ya, itu saja presentasi dari anak. Semisal ada yang perlu dikoreksi atau yang perlu didiskusikan, silahkan. Terima kasih Ya, Ustadz atas karena waktunya. waktunya sudah sudah semakin sedikit, sebentar lagi tersisa berapa menit ya? Cuman 20-an menit. Lanjut aja yang tadi dari siapa? Siapa tadi yang pertama? Silakan dilanjutkan aja yang tadi. Abidah ya yang tadi ya. Monggo Abidah, silakan dilanjutkan. Iya Ustaz, sebentar. Anak mau dulu ya. Tapi masih berisik ya. Sebentar Ustaz. Ya, lanjutkan aja nggak apa-apa. Udah Ustaz, bisa insyaallah. Ana lanjutin dari mana Ustaz? Slide 2 tadi, bukan? Atau masih slide 1? Yang Amal laisa tadi kayaknya ya. yang ini udah selesai belum ya tadi Ustaz? Yang jelasan laisa kayaknya udah tadi laisa. Sekarang yang af'alul roja ya. Oke, lanjutkan. Bahasan yang selanjutnya terkait af'al muqarrabah wa roja wa syuru'. Nah, di sini adalah peta pembahasannya. Kemudian pembahasan yang pertama terkait aqsamuha min haitsu ma'na, dari segi makna. Dari segi makna terbagi menjadi 3, ada af'alul muqarrabah, af'alur roja, dan af'alus syuru'. Yang pertama af'alul muqarrabah. Dinamakan dengan af'alul muqarrabah karena dia menunjukkan waktu dekatnya gitu. Jadi sudah dekat waktunya.
dia hampir terjadi. Contohnya di sini ada kada, ausyaka, dan karoba. Untuk kada dia hampir terjadi dan umum ya, sangat umum dipakai. Kemudian kalau ausyaka dia sudah sangat dekat gitu. Kemudian untuk karoba dia hampir, sama juga sangat dekat, tapi ini jarang dipakai. Biasanya dipakai pada teks-teks yang klasik. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait af'alur roja. Af'alur roja berarti di sini adalah fiil-fiil harapan. Ada asa, ada haro, dan ikhlaula. Untuk asa ini dia yang paling sering dipakai ya. Maknanya mudah-mudahan, semoga, biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang diharapkan terjadi. Kemudian untuk haro maknanya juga sangat mungkin gitu. Sangat mungkin atau semoga. Dan ini lebih jarang dipakai daripada asa. Biasanya dipakai dalam bahasa sastra gitu, bahasa sastra atau bahasa klasik. Kemudian ikhlaulak. Nah, ini dia juga agak jarang ya. Dan biasanya dipakai dalam syair-syair bahasa Arab. Kemudian yang ketiga ada af'alus syuru'. Untuk af'alus syuru' di sini berarti fiil-fiil yang menunjukkan permulaan melakukan sesuatu. Jadi mulai melakukan sesuatu. Yang pertama ada syara'a. Nah, syara'a ini maknanya mulai atau memulai sesuatu dengan sungguh-sungguh dan serius. Kemudian juga ada ansya'a. Sama juga maknanya ini memulai, menciptakan atau mengadakan sesuatu yang baru. Nah, ini di awal kegiatan biasanya ya pakai ansya'a. Nah, kalau untuk syara'a tadi itu biasanya dipakai dalam konteks yang formal atau dalam ibadah. Kemudian ada akhoda. Nah, akhoda ini maknanya mulai melakukan sesuatu secara bertahap atau perlahan gitu. Jadi ada kesan proses pelan-pelannya kalau akhoda. Terus kemudian untuk topiko. Nah, ini maknanya mulai melakukan sesuatu yang terus-menerus gitu. Jadi permulaannya disertai dengan kesinambungan untuk topiko. Kemudian untuk alaqah digunakan untuk mulai menempel atau melekat pada pekerjaan tertentu. Nah, ini nuansanya tuh kayak seolah-olah sudah terikat dengan perbuatan itu. Kemudian ada koma. Nah, koma di sini makna asalnya memang berdiri ya. Tapi kalau dalam af'alus syuru' di sini bangkit lalu mulai melakukan sesuatu. Jadi ada gerakan bangkitnya sebelum memulai. Kemudian ada habba. Nah, untuk habba di sini bangkit dengan cepat atau bergerak tiba-tiba. Jadi tiba-tiba mulai melakukan sesuatu gitu ya kalau dalam fi'il syuru'. Makna asalnya tadi bangkit dengan cepat atau bergerak tiba-tiba. Kalau dalam fi'il syuru'nya dia tiba-tiba mulai melakukan sesuatu. Jadi nuansanya tuh kayak spontan, cepat atau mendadak. Kemudian ada juga ja'ala. Nah, ja'ala di sini maknanya mulai melakukan sesuatu secara terus-menerus. Jadi dia berkelanjutan gitu, enggak sekali-kali. Nah, itu tadi tentang haitsu makna dari segi makna. Nah, kemudian di sini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama ayyakun al-khabaru jumlah. Jadi khabarnya itu berupa jumlah ya, wasyadda. Jadi bukan untuk mufrad. Maksudnya mufrad di sini bukan satu kata gitu. Bukan satu kata. Bukan mufrad secara mufrad mutanah jamak gitu bukan ya, tapi mufrad di sini maknanya bukan satu kata. Setelah kada dan asa. Kemudian syarat yang kedua, antakuna jumlatan khabar fi'liyah. Jadi khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Jumlah khabar. Kemudian ayyakun al-fi'l al-jumlah al-khabar mudhari'an. Kemudian syarat yang keempat alla yataqaddama khabaruha 'alaiha. Jadi khabarnya tidak boleh mendahului. Fala yajuz an taqul an tamtira kadat as-sama. Jadi enggak boleh kayak gini ya. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait ini jamidah la tatasarraf.
Aqsamuha min haitsul mutasarrif wal jumud. Jadi ada yang bisa ditasrif sama yang nggak bisa ditasrif. Nah, tadi yang ini, yang pertama mutasarrifah ya'ti minhuma al-mudhari'ah. Yang pertama dia bisa ditasrif menjadi al-mudhari'. Jadi mudhari'. Contohnya seperti kada di sini. Kada bisa menjadi yakadu. Kemudian ausyaka juga bisa menjadi ausyaku. Nah, kemudian jenis yang kedua ada jamidah la tatasarraf. Nah, apa ini? Satu lazim madhi. Jadi selamanya dia madhi, dia tidak bisa jadi mudhari ya. Wahia baqiyatul af'al. Wahia baqiyatul af'al. Jadi fiil-fiilnya selain kada dan ausyaka. Jadi nggak boleh dikatakan yakfiku atau yakfu gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait aqsamuha min haitsu iqtiran khabaruha bi an. Jadi pembahasan selanjutnya terkait jenis-jenis fiil muqarrabah, warwaja, wasyuru dari segi jika dia berdekatan dengan an. Yang pertama, af'alun yajibu iqtiran bi an. Fiil-fiil yang wajib berdekatan dengan an. Contohnya kayak haro dan ihlaulak. Kemudian af'alun yajibu tajarrudu khabaruha min an. Tajarrud ya. Tajarrud khabaruha dari an, dan yaitu af'alus syuru'. Kemudian juga af'alun yaqturu iqtiran bi an wa yaqilu tajarruduhu minhu. Jadi fiil-fiil itu banyak berdekatan dengan an dan sedikit yang enggak ya. Contohnya kayak asa atau syaka gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya af'alun yaqturu tajarrudu khabaruha min an wa yaqilu iqtiran khabaruha bi an, yaitu kada dan faroba. Nah, kemudian jenis-jenis lainnya dari haitsu at-tamam dan naqsan. Jadi ada yang tamam seperti asa, ikhlaulak dan ausyak. Ada juga yang af'alun la ta'ti illa naqisah. Itu baqiyatul af'al. Adapun tadi yang tamah gitu ya. Yang tamah dia idza kana al-fa'il masdar muawwal. Kalau fa'ilnya masdar muawwal min an. Itu tadi pembahasan terkait af'alul muqarrabah war waja' wasyuru'. Demikian dari ana, jazakumullah khair. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah selesai penyampaian presentasi dari pemateri kita 2 orang hari ini. Sebenarnya target kita 3 orang ya, cuman karena waktu sudah sangat sedikit, sudah mepet, udah nggak cukup, kelihatannya cuma 20 menit kurang. Maka sesi ini kita gunakan untuk tanya jawab. Monggo silakan yang ingin bertanya. Monggo bagi yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, biar kita tutup ya. Pak, semuanya sudah jelas? Ana izin bertanya. Ya, monggo. Bertanya pada Okti ya. Tentang tadi dijelaskan tentang huruf istidrok, idrob, istinaf. Bisa minta tolong dikasih contoh-contohnya? Monggo. Contohnya apa?
Bagaimana Uhti? Afan, boleh diulangi lagi? Nah, tentang yang anti sebutkan tadi huruf istidrop, idrop, istinaf ya. Bisa minta tolong disebutkan contohnya. Baik, sebentar Uhti. Oh, untuk huruf istidrok itu kan huruf-huruf yang berfungsi untuk membatalkan atau mengecualikan. Contohnya adalah ila. Kemudian kalau istinaf itu kan huruf apa namanya? Huruf yang mengawali. Itu contohnya ada hatta, kemudian eh suma gitu. Suma, hatta, fa, wa gitu ukti. Kemudian kalau huruf idrob itu contohnya bal yang artinya bahkan gitu. Apakah sudah cukup ukti? Baik, jazakallah khairan. Boleh tanya satu lagi? Boleh silahkan ukti. Eh, Tadi kalau tidak salah dengar ya, ketika menyebutkan contoh apa ya? Sebenarnya dua kata ini mirip ya. Mas muka tadi disebutkan ma di situ sebagai mubtada. Kemudian yang contoh lain mata safaru yang di kalimat mata safaru ini mubtadanya as-safaru. Nah, ini kalau dilihat secara sekilas ya kan mas muka dan mata safaru keduanya diawali dengan istifham. Nah, kenapa kok eh, yang kalimat mas muka mubtadanya ma, yang kalimat mata safaru mubtadanya as-safaru. Tad eh Gimana ukti? Boleh sekali lagi ukti? Afan. Saya eh, tadi eh, apa ya? Seperti menjelaskan apa ya? Tadi kan nanti menyebutkan contoh kalimat mas muka itu ma di situ kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian di bagian yang lain ada contoh kalimat mata safaru. Nah, yang kalimat ini as-safarunya yang menjadi mubtadanya. Nah, ini padahal kalau dilihat secara sekilas ya, ma adalah istifham, mata juga istifham. Nah, kenapa dalam kalimat mas muka, manya yang menjadi mubtada, dalam kalimat mata safaru, as-safarunya yang menjadi mubtada. Karena eh, karena khobarnya itu punya hak untuk didahulukan ukti.
tadi kan mata asafaru gitu kan. Terus itu Ana bilangnya mata itu khobar kan ya Uhti. Maka di sini kalau khobarnya itu berupa zorof, keterangan waktu atau tempat yang disandarkan kepada sesuatu yang memiliki eh salah. Ya, mata safaru karena di sini khobarnya itu memiliki hak-hak yang harus didahulukan. Kalau asafaru mata perjalanan ini kapan eh itu tidak bisa begitu Ukti. Ana juga bingung Ukti. Hmm, minta tolong Ustadz. Afan Ustadz, Ana juga masih bingung sebetulnya Ustadz. Bingung kenapa? Saya jazakallah khairan. Itu kan pengecualian ya. Oh, Pertanyaan jadi apa tadi pokoknya? eh, tadi Wahti Lestari tanya kan di bab wujubut taqaddam takdimul Hmm. mubtada ala khobar lafdon itu kan Ana menjelaskan ma ismuka ma di situ sebagai mubtada. Ya. Kemudian di materi yang berikutnya di wujubut taqaddam khobar ala mubtada itu Ah, ada kalimat mata safar. Kemudian Ana menjelaskan mata di situ sebagai khobar. Begitu Ustadz. iya. Itu bagaimana Iya. Ustadz? Ana juga masih bingung. Eh, Mata itu kan dzaraf ya. Harusnya kan dia ditaruh di akhir seperti itu. Karena mata itu adalah dzaraf, harusnya dia di akhir kan seperti misalnya ar-rajulu fiddari. Nah, seperti itu. Khabarnya fiddari. Nah, karena mata itu adalah istifham, nggak boleh diakhirkan, maka dia wajib didahulukan seperti itu. Makanya namanya khobar muqaddam. Bedanya mata dengan ma, kalau mata itu adalah dzaraf dia, kalau ma bukan dzaraf. Seperti itu jawabannya. Nah, Ustadz. Begitu Ukti Lestari. Gimana? Kurang jelas? Nah, sudah jelas, Ustaz. Jazakallah khairan. Ada lagi? Afan Ustadz boleh bertanya? Ya, monggo. Oke, Ana mau bertanya ke Ukti Abidah. Oke. Eh, Afan Ukti Abidah yang ataf dengan nafi itu, kenapa ketika ataf dengan nafi, khobar ma boleh dua keadaan? Ya, Anan coba jawab ya. Jadi pada ataf jika kan al-'atfu bin nafi jaza fihil amron itu teman-teman bisa buka di kitabnya pada halaman 45. Itu boleh dua keadaan yaitu rofa dan nasab. Kita ambil contohnya pada kata maqalidun jabbanan wa dha'ifan. Nah, dha'ifan di sini kan sebagai khobar dari uh, khobar dari mana? Nah, dha'ifan di sini bisa dha'ifan atau dha'ifun. Kalau kita ambil yang rofa yaitu dha'ifun berarti dia ini atofnya ke mahal khobar ma dia dibari aslihi qabala dukhuli ma. Jadi sebelum masuknya huruf ma. Jadi dia kayak mubtada khobar biasa gitu. Mubtada khobar biasa kan sama-sama rofa kan dua-duanya mubtadanya rofa, khobarnya juga rofa. Nah, jadi bisa di situ dhaifun jadi rofa. Adapun untuk yang nasab jadi maqalidun jabbanan wa dhaifan berarti dhaifan sebagai dia ataf kepada lafaz jabbanan. Kalau dhaifun tadi berarti dia atofnya kembali ke mahal yang awalnya sebelum ada. Jelas nggak?
Itu bukan Ustaz. Apa tadi? Nah, kurang fokus nih. Yang Pertanyaan apa? apa? Itu apa dengan Nabi boleh dengan dua keadaan. Atap nasi boleh dengan dua keadaan. Ya, khobar mana gitu. Berma. Mana tadi maksudnya? Atap nasi. Bentar. Tentang mahijaziyah tadi ya. Fil amrun Ya, arraf wa nasbu. Makhalidun. Apa bacanya? ya maqalidun jabbanan wa dha'ifan au Ya dha'ifan. benar. Wa dha'ifan. Makhalidun jabanan wa dha'ifan. Oke, ya, boleh. Jadi kita milih ya. Kita memilih. Boleh keduanya. Boleh memilih rofa, boleh memilih nasaf. Seperti itu. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Oke, masih ada pertanyaan? Tidak, kita ingin mengingatkan pekan depan, eh, pekan depan presentasi. Hari ini udah Lestari Okti, Nabila sudah ya? Sudah kan Nabila? Abida berarti pekan depan Rifar sama Berlian ya? Rifar dan Berlian. Kalau mereka ini tidak ada, maka Khorisatun dan Atikah Rahmah harus siap-siap ya. Jadi jangan sampai kosong gitu. Jangan sampai kok berhalangan hadir yang seharusnya pekan depan misalnya Rifar dan Berlian ini, maka tidak ada persentase. Jadi Khorisatun dan Atikah harus siap ya. Insya Allah. Ya, baik. Oke, kemarin seingat Ana itu ada ini ya, Google Drive di-share ya, di grup. Tempat pengumpulan inilah tugas. Jadi Ana Iya, minta Ustaz. filenya itu dikumpulkan di satu ini aja, Google Drive aja. Siapa kemarin yang share itu? Ada nggak? Sudah di-share Google Drive? Ada kan? Ini yang dibuatkan oleh Nabila ini. Ini dipinkan aja nih. Nah, kita pin ya. Silakan dikumpulkan di bukan di sini ya. Sekarang. Google Drive-nya di mana ya kemarin ya? Ini. Bisa dibuka kan Google Drive-nya? Tapi tidak bisa ditambahkan Ustaz. Oh, gitu. Sebentar. Saya setting dulu berarti ini. Nanti harus dibuka.
Pak. Nggak bisa ditambahkan. Oh, begitu ya? Oke, ini sebentar. Siapa yang memiliki? Coba buka sekarang bisa nggak? Apa masih terkunci? Masih terkunci, Ustaz. Hmm. Sudah, Ustaz. Sudah bisa, Ustaz. Sudah bisa? Nah, Ustaz. Oke. Ya sudah, silakan dikumpulkan tugasnya di situ. Di link Google Drive itu ya. Biar nggak numpuk-numpuk nanti kalau misal dikumpulin di grup. Hilang. Tapi karena waktunya sudah hampir habis 2 menit lagi, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.